Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita lihat apa bahasan yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama kita awali dengan kegiatan ekonomi itu sendiri. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan baku baik berupa bahan mentah maupun barang setengah jadi menjadi sebuah benda yang memiliki nilai guna tertentu. Untuk bisa memproduksi, maka nanti diperlukan ada faktor produksi. Nah, faktor produksi itu sendiri terdiri dari 2, faktor produksi asli, faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari sumber daya alam dan tenaga kerja, sementara faktor produksi turunan terdiri dari modal dengan kewirausahaan. Nah, selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang, baik berupa barang maupun berupa jasa. Ya. Nah, ciri-ciri dari benda konsumsi. Yang pertama, benda konsumsi itu adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Nah, artinya di bahasan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu benda ekonomi ya. Jadi benda ekonomi itu untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau harus dibeli. Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Dan yang ketiga, benda itu memiliki manfaat yang sifatnya akan habis ya, akan habis. Nah, selanjutnya distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi yaitu penyaluran hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk distribusi itu sendiri kita mengenal ada yang disebut dengan saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini terdiri dari 2. Ada saluran yang sifatnya langsung, ada saluran yang sifatnya tidak langsung. Untuk saluran yang sifatnya langsung, maka barang yang diproduksi oleh konsumen bisa langsung diberikan kepada atau disalurkan kepada konsumen. Tetapi untuk saluran distribusi yang tidak langsung, nah antara produsen dengan konsumen, di sini ada beberapa pihak yang membantu menyalurkan ya barang dari produsen ke konsumen. Nah, di sini salurannya ada yang tidak langsung, ada 3 ya. Ada dari produsen lewat pengecer dulu, baru nyampe ke konsumen. Nah, kemudian ada juga yang dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, baru ke konsumen. Ada yang lebih panjang lagi, ya produsen, agen, pedagang besar, pengecer, baru konsumen. Nah, yang jelas semakin nanti sebuah barang itu memiliki daya tahan yang kuat, ya, atau daya tahannya lama, maka nanti di sini saluran distribusinya akan semakin panjang, ya. Nah, selanjutnya kita ke pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi yang nanti akan menjalankan kegiatan ekonomi ya. Jadi dia sebagai pelaku ya, atau yang memutarkan roda perekonomian yang terdiri dari 3 tadi, konsumsi, produksi, distribusi ya. Nah, pelaku ekonomi itu terdiri dari 4. Yang pertama ada RTK. Apa itu RTK ya? Nah, RTK adalah rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua adalah RTP. Apa itu RTP? RTP adalah rumah tangga perusahaan, ya. Nah, kalau untuk RTK, ya, nah RTK ini adalah atau tadi rumah tangga konsumen. Nah, ini merupakan unit ekonomi terkecil di dalam sebuah negara, gitu ya. Nah, sementara yang namanya RTP atau rumah tangga perusahaan, nah ini adalah satuan yuridis dari ekonomis, ya. Dari faktor produksi yang nanti memiliki tujuan untuk mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat ya. Nah, kemudian pelaku yang selanjutnya adalah pelaku pemerintah ya. Nah, pemerintah di sini dengan didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, pemerintah di sini berperan sebagai produsen ya, produsen yang menguasai hajat hidup orang banyak ya. Nah, kemudian dia juga memproduksi barang-barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, itu harus dikuasai oleh pemerintah. Nah, maka di sini sangat strategis ya peranan pemerintah kalau di Indonesia ya.
Kemudian yang keempatnya adalah luar negeri pelakunya, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat dari 4 pelaku ini mereka akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian masing-masing dari pelaku ekonomi itu kita lihat apa sih peranannya, ya. Nah, yang pertama adalah peranan rumah tangga, ya, rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga ini peranannya adalah dia sebagai konsumen dan dia juga sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga itu terdiri dari sumber daya alam, tadi ada tenaga kerja, kemudian ada skill, kemudian ada modal, ya. Nah, itu dipasok dari rumah tangga. Nah, kemana nanti memasoknya? Memasoknya ke pelaku ekonomi yang lain, ya. Nah, yang selanjutnya adalah peranan dari rumah tangga perusahaan. Nah, ini ada 4 peranan rumah tangga perusahaan. Dia sebagai produsen, ya, produsen dari barang dan jasa, ya, yang dihasilkan. Nah, kemudian dia juga bersifat bertindak sebagai konsumen. Nah, konsumen apa? Konsumen dari pelaku ekonomi yang lain, baik dari konsumen dari RTK, konsumen dari luar negeri, konsumen dari pemerintah, ya. Kemudian di sisi lain perusahaan juga di sini bertindak sebagai distributor. Dia menyalurkan barang, gitu ya, penyalur barang. Dan yang paling utama di sini adalah peranannya sebagai agen pembangunan. Karena dianggap dalam sebuah perekonomian mesinnya yang menjalankan perekonomian itu ada di dalam perusahaan, gitu ya. Nah, selanjutnya peran pemerintah. Apa peran pemerintah di dalam perekonomian, ya? Nah, peran pemerintah di sini ada 5. Nah, dia bertindak sebagai produsen. Contoh peran pemerintah sebagai produsen, ya, pemerintah sebagai perusahaan yang memproduksi barang, tadi disebutkan dalam pasal 33, memproduksi barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, misalnya peran pemerintah di sini dia membuat Pertamina misalnya, ya, PLN gitu ya, memproduksi barang-barang yang tidak dihasilkan oleh pihak yang lain, gitu ya. Nah, karena dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian pemerintah juga bertindak sebagai konsumen. Konsumen dari mana? Konsumen dari perusahaan, konsumen dari rumah tangga, ataupun konsumen dari luar negeri. Nah, contoh sebagai konsumen, pemerintah mempekerjakan tenaga kerja dari rumah tangga, sehingga tenaga kerja yang bekerja di pemerintah kita sebut dengan istilah PNS, gitu ya. Nah, atau bertindak sebagai konsumen dari perusahaan, misalnya pemerintah memiliki mobil operasional, gitu ya, mobil operasional. Nah, itu dibeli dari perusahaan. Nah, kemudian peran pemerintah yang lain adalah sebagai pengatur, sebagai pengontrol, dan sebagai penguasa di dalam perekonomian, ya. Nah, selanjutnya peran luar negeri, ya. Peran luar negeri terdiri dari 4. Yang pertama dia sebagai produsen, ya. Nah, kemudian yang kedua sebagai konsumen. Nah, sebagai produsen kita sebut dengan istilah importir. Sebagai konsumen kita kita sebut dengan produsen berarti dia sebagai eksportir, ya, dan sebagai konsumen dari produk kita berarti itu menjadi importir, ya. Nah, kemudian ada luar negeri juga bertindak sebagai investor, ya, dan yang keempatnya adalah bertindak sebagai pemasok tenaga ahli. Nah, selanjutnya, ya, keempat pelaku ekonomi itu akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, pola interaksi pelaku ekonomi ini kita sebut dengan istilah circular flow diagram, ya. Nah, tetapi kita lihat dulu pola interaksinya itu ada berapa, gitu ya. Nah, pola interaksinya itu ada 3. Yang pertama, kalau di dalam perekonomian itu hanya ada 2 pelaku saja, RTK dengan RTP, maka perekonomian ini disebut perekonomian yang tertutup sederhana, ya. Tertutup dari pihak luar negeri, dan sederhana karena belum melibatkan pemerintah. Nah, yang kedua adalah perekonomian yang tertutup. Nah, kalau tertutup, nah dia berarti sudah tidak sederhana lagi. Karena apa? Karena di sini sudah ada pemerintah, ya. Nah, tapi dia masih bersifat tertutup karena belum ada luar negeri, ya. Nah, kemudian, nah ini yang ketiga adalah perekonomian yang terbuka. Nah, kalau terbuka di sini terbuka dari
pihak luar ya. Nah, ini lengkap, dan yang ini sekarang yang dijalankan oleh berbagai negara di dunia. Tidak ada satupun negara sekarang yang masih tertutup atau tertutup sederhana. Semuanya serba terbuka di era globalisasi. Nah, kita lihat diagramnya ya, circular diagramnya ya. Nah, ini bentuk interaksi di perekonomian tertutup sederhana, di mana di sini hanya ada dua pelaku ekonomi, rumah tangga dengan produsen atau perusahaan. Nah, di sini ada panah yang berwarna biru ya, Tosca ini, dengan yang hijau ini. Nah, ini kalian harus perhatikan ya, nanti arah panahnya ini harus nyambung ya, harus satu arah. Nah, arahnya arah jarum jam ya. Nah, kemudian ini juga nanti kita lihat yang hijau yang di dalam ini nanti panahnya berbalikan dengan yang di luar ini ya. Nah, yang hijau ini disebutnya nanti ini arus barang, sementara yang di dalam ini adalah arus uang ya. Nah, jadi nanti tidak boleh kebalik ya, biar tidak tidak pabaliut gitu ya. Nah, kita bisa nanti yang uang mau di dalam mau di luar boleh ya, asal tidak dicampur gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, ini melewati pasar faktor produksi. Nah, di sini ada tenaga kerja, ada modal, ada entrepreneur ya. Jadi tadi rumah tangga di sini sebagai pemasok faktor produksi, diberikan ke pasar faktor produksi dan kemudian dijadikan sebagai input ya dalam produksi perusahaan. Nah, kemudian nanti dari faktor produksi ini akan diolah oleh perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Nah, sudah dijadikan sebagai barang dan jasa, nanti akan dijual ke pasar barang, dan dari pasar barang ini kemudian barang itu dibeli oleh konsumen ya, oleh konsumen atau oleh rumah tangga ya. Nah, kemudian dari hasil penyerahan faktor produksi dari rumah tangga kepada pasar faktor produksi ini, maka RTK di sini akan memperoleh pendapatan ya, akan memperoleh pendapatan. Dari penyerahan tenaga kerja akan mendapatkan upah, dari penyerahan tanah akan mendapatkan sewa, dari penyerahan modal akan mendapatkan bunga, dari entrepreneur ini atau dari kewirausahaan akan mendapatkan laba ya. Nah, kemudian nanti ini akan diserahkan kepada rumah tangga, dan ketika rumah tangga nanti sudah memperoleh pendapatan ya dari perusahaan, dari penyerahan ini, maka nanti uang itu akan dibelanjakan oleh rumah tangga konsumen ini untuk membeli barang dan jasa ya, ini akan dibelanjakan. Nah, setelah uang itu dibelanjakan, nah uang itu maka nanti akan diterima kembali oleh produsen menjadi penerimaan dari produsen gitu ya. Nah, itu di perekonomian yang tertutup sederhana. Kemudian kita lihat sekarang interaksi di perekonomian yang tertutup ya. Tadi perekonomian tertutup harus ada 3 pelakunya. Di sini ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga pemerintah, dan ada rumah tangga produsen. Nah, untuk yang warna hijau ini, Tosca dengan hijau ini tadi sudah dibahas ya. Kita tinggal lihat sekarang apa interaksi dari kedua pelaku ini dengan pemerintah ya. Nah, ini kita lihat panahnya yang warna biru ini tuh ya, yang warna biru. Nah, yang warna biru antara pemerintah dengan rumah tangga. Nah, dari rumah tangga konsumen akan menyerahkan pajak kepada pemerintah. Nah, setelah pajak diterima oleh pemerintah, maka kemudian pemerintah akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen itu berupa subsidi. Nah, begitu juga ke perusahaan. Perusahaan memberikan pajak dan pemerintah nanti sebagai gantinya akan memberikan subsidi kepada produsen. Nah, kemudian juga pemerintah tadi bertindak juga sebagai konsumen ya, konsumen dari perusahaan dan konsumen dari rumah tangga. Nah, ini akan ada belanja pegawai dengan belanja barang gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja pegawai memberikan gaji atau membeli tenaga kerja gitu ya, sehingga nanti pengeluaran pemerintahnya menjadi belanja pegawai. Dan ketika pemerintah membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan, nah itu menjadi belanja barang. Nah, yang selanjutnya adalah perekonomian yang terbuka. Nah, kalau perekonomian terbuka pelakunya ada 4. Ada rumah tangga, ada pemerintah, ada produsen, ada luar negeri ya. Nah, ini tadi sudah dibahas di
bahasan yang sebelumnya tadi perekonomian tertutup sederhana dengan perekonomian yang tertutup. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan di sini ada luar negeri. Nah, apa peranan luar negeri di dalam interaksi perekonomian ini ya? Nah, di sini luar negeri bertindak sebagai pengekspor dan pengimpor ya. Mengekspor, apa yang diekspor? Bisa barang, bisa jasa, atau bisa modal tadi ya, atau tenaga ahli gitu ya dari luar negeri. Nah, kemudian kita juga ya dari rumah tangga konsumen, dari pemerintah, dari produsen bisa juga mengekspor ke luar negeri ya. Jadi hubungannya antara ketiga ini, kalau dari luar negeri ke dalam negeri itu mengimpor, kalau dari dalam negeri ke luar negeri itu dilakukan ekspor gitu ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini gitu ya. Nah, kita bertemu kembali masih nanti dengan bahasan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi di bahasan yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.